Oke, ini kamera aku arahin ke sana. Itu adalah tempat yang tadi aku ngerasa nggak nyaman aja gitu. Oke, cek ya. Ini recorder audio. Kita jalan keluar ya ini ya. Kita ninggalin kamera sama recorder audionya di sana. By the way, ini rencana kita mau keluar sampai ke jalan raya. Jadi sekalian jauh sekalian. Oke, kita perjalanan keluar ini. Kita tinggalkan kamera di sana dan udah bahaya. Baik. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini kita akan membahas hasil eksperimen dari aku meninggalkan kamera di suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang baru aja kemarin aku samperin, yaitu sebuah gedung terbengkalai di tengah hutan. Ya, gedung ini sebenarnya random banget ya, karena aku dapat juga dari Google Maps dan nggak sengaja nemuin. Akhirnya aku sama Ponta memutuskan untuk kesana dan lihat gedungnya tuh kayak apa gitu. Dan ternyata gedungnya itu cukup creepy, dan sebenarnya yang paling serem dari tempat itu adalah jalan menuju ke gedung tersebut. Itu serem banget sih. Itu benar-benar kanan kiri cuman hutan doang. Jadi ya cukup memicu adrenalin lah gitu. Nah, penasarannya adalah bagaimana jika aku meninggalkan kamera atau alat perekam di gedung tersebut selama 1 jam, ya kan? Akan ada apa di sana dan akan terekam apa di sana? Itu dia tuh yang bikin aku sendiri pun juga penasaran. Nah, kemarin aku udah nonton hasil perekaman kamera di gedung tersebut dan iya, nggak tahu kenapa feel-nya waktu nonton selama 1 jam itu serem aja gitu. Serem banget sih menurutku ya. Karena aku cuman duduk di depan komputer pakai headset dengan volume full, terus aku lihat ke monitor dengan gambar yang ya, suatu gedung sepi, nggak ada apa-apa. Itu entah kenapa serem aja gitu. Aku nggak tahu apakah tempat itu memang sebenarnya seseram itu sebenarnya, karena aku juga nggak tahu tempat itu tadinya apa dan buat apa ya. Ya gitulah ya pokoknya. Dan apa aja sih yang kita dapatkan di eksperimen kali ini? Kita langsung aja bahas dari yang pertama. Oke, yang pertama ini kita akan membahas dari segi visualnya. Apa sih yang didapetin dari perekaman kamera di tempat itu secara visual? Ya, sayangnya kali ini sekali lagi secara visual nggak dapet apapun, penampakan atau sekedar asap doang atau apapun itu bener-bener gak ada cuy. Ini sekali lagi membuktikan bahwa sesulit itu mendapatkan penampakan secara visual gitu. Kenapa yang lain kok gak yang gampang banget gitu kan, tinggal ke tempat keramat terus dapet gitu kan, sedangkan aku ninggalin kamera 1 jam ya gak dapet apa-apa gitu. Ya gitulah ya. Dari segi visual intinya gak dapet apa-apa, gak ada penampakan apa-apa, semuanya aman. Dan ya tapi tetap aku bakal masukin nih, kalian rasain ya, dalam 1 menit kalian tonton hasil perekaman kemarin dan rasain apa yang kalian rasakan. Apakah kalian juga mendapatkan sensasi serem kayak yang aku rasain waktu aku review hasil perekamannya atau enggak? Nanti silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Oke, 1 menit aja rasain pakai headset kalian. Oke.
Nah, berikutnya yang kita dapatkan dari eksperimen yang kemarin itu adalah audionya. Jadi perekaman visual kita nggak dapat apa-apa, tapi seperti biasa audio selalu mendominasi gitu. Suara-suara yang entah itu suara apa, dari mana asalnya dan sebagainya, itu tuh selalu banyak banget gitu kan. Tapi di sini aku juga disclaimer ya, aku nggak tahu ini suara apa, terus disebabkan oleh apa, terus asalnya dari mana, aku nggak tahu. Yang pasti aku cuman menyampaikan suara-suara seperti apa yang terdengar. Dan di sini aku bagi menjadi 3 bagian, yaitu 20 menit pertama, 20 menit kedua, dan 20 menit ketiga. Karena hasil perekamannya itu ada sekitar 1 jam lebih 12 menit atau 13 menit. Jadi aku bagi jadi 3 part. Dan kita akan membahas dari 20 menit pertama. Di 20 menit pertama, baru menit ketiga ada suatu suara yang aku nggak tahu itu suara dari mana. Tapi yang jelas suara ini bukan dari aku sama Ponta, dan suara ini itu terdengar seperti ini. Nah, suaranya kedengaran seperti ketukan atau mungkin suara papan atau kayu yang diketuk dan semacamnya ya. Aku juga nggak tahu pastinya karena sekali lagi di visual nggak ada, tapi suaranya terdengar seperti itu. Kita masih bisa berpikir mungkin itu hewan, mungkin itu sesuatu benda jatuh. Aku nggak tahu, tapi ya itu hanya sekedar ketukan. Berikutnya di menit kelima itu terdengar suara seperti ini. Nah, di sini aku nggak tahu nih. Aku bener-bener dengerin ulang, tapi suaranya tuh menurutku tidak teridentifikasi ya. Itu suara apa ya? Yang pasti itu bukan suara benda, tapi lebih kayak suara makhluk hidup gitu. Entah hewan mungkin atau orang. Karena kalau didengerin secara detail banget gitu ya, suaranya kayak bergumam gitu loh. Tapi ya aku nggak tahu apakah iya. By the way, di menit kelima ini aku sama Ponta udah otomatis udah nggak di gedung itu, karena aku keluar dari gedung itu dan aku nungguin di jalan besar, jadi jauh banget dari gedung itu. Aku nggak tahu apakah ini suara gumaman atau hewan. Gimana menurut kalian? Apa yang kalian dengarkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, berikutnya di menit ke-7 ada suara yang seperti ini. Oke, setelah menit kelima suara seperti gumaman, menit ke-7 ini suaranya lebih ke tidak teridentifikasi sama sekali. Karena aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu itu suara apa dan dari mana. Ya, awalnya aku kira mungkin ini kayak suara tokek gitu. Tapi nyatanya, ternyata di kamera ini juga kerekam suara tokek yang asli, dan suara tokeknya itu seperti ini. Nah, itu dia suara tokek, ya kan? Kalau yang menit ke-7 tadi itu nggak kayak suara tokek gitu. Kalau dibandingin sama suara tokek yang tadi, ya aku nggak tahu itu suara apa deh. Tapi yang pasti itu kedengeran cukup jelas di kamera. Oke, kemudian di 20 menit pertama suara gaduh dimulai. Di menit 10, 11, 12, 13, dan 15. Ini bener-bener suara gaduh yang ada nggak ada. Ada, nggak ada, nggak ada. Aku nggak tahu itu suara gaduh dari apa dan dilakukan oleh siapa atau apa. Aku nggak tahu sama sekali. Sekali lagi karena di visual nggak ada. Itu dia sayangnya cuy. Jadi suara gaduhnya tuh seperti ini.
Nah, kalian bisa denger itu kayak suara triplek mungkin, atau ya sesuatu yang berbahan kayu gitu, tapi digerakin, diseret, dipukul-pukul dan sebagainya lah ya. Awalnya aku masih mikir ya mungkin itu tikus gitu. Awalnya aku masih berpikir seperti itu. Dan kita lanjut ke 20 menit kedua. Di 20 menit kedua, suara gaduh tadi berhenti di menit 18. Kemudian mulai kembali di menit 27 hingga 28. Dan suara gaduhnya seperti ini. Ya, kalau menurutku, suara gaduh ini tingkatannya lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak terlalu gaduh, cuman kita dengar suara ya kayu dan sebagainya gitu doang. Tapi kali ini agak lebih sedikit gaduh gitu. Dan kita lanjut ke menit 29. Oke, di menit ke-29 ini suaranya lebih gaduh lagi dari sebelumnya. Jadi kayak tingkatan gaduhnya tuh naik gitu ya. Yang tadinya dari menit 10 sampai 18 gaduh terus berhenti, sampai kemudian di menit 27 ya, 10 menit kemudian itu baru ada lagi suara gaduh. Dari menit 27, 28, 29 itu naik terus tuh suara gaduhnya. Semakin gaduh lagi. Kemudian lanjut lagi ke menit 32. Nah, setelah menit ke-32 ini ternyata masih ada lagi part yang bener-bener apa ya? Ini kayaknya puncaknya gitu. Puncak kegaduhan di tempat itu. Itu terjadi di menit 35 sampai ke 37. Suara gaduhnya seperti ini.
Nah itu dia suara gaduhnya. Dan kali ini di menit 35-37 ini ada suara-suara yang aku nggak tahu itu suara apa. Yang pasti itu bukan suara tikus ya. Karena kalau di logika juga pun suara sekenceng itu, kegaduhan sekenceng itu membutuhkan tenaga atau power yang cukup besar gitu kan. Apalagi banyak suara yang diseret-seret tadi dan sebagainya. Itu kayaknya bukan tikus menurutku ya. Dan tidak ada suara tikus sama sekali. Sepanjang video nggak ada suara tikus sama sekali. Yang kedengaran justru di menit 35-37 ini suara yang entah itu suara apa gitu. Atau mungkin kalian tahu nih suara hewan yang suaranya seperti itu. Kalian bisa komen di bawah kira-kira itu mungkin kegaduhan yang dilakukan oleh hewan apa gitu. Kalau diukur dari suara aneh yang kedengaran tadi, ya silahkan tulis aja di kolom komentar. Nah setelah itu di menit 38 kegaduhan masih ada, cuman menurun. Tidak segaduh di menit 35 dan 37. Dan setelah itu, setelah menit 38 tidak ada suara gaduh lagi. Kita lanjut ke 20 menit ketiga. Di 20 menit terakhir ini sebenarnya udah nggak ada kegaduhan yang separah tadi. Suaranya sudah mulai tenang, kondisinya udah mulai tenang, nggak ada sesuatu yang aneh. Sampai akhirnya di menit ke-54 ada sesuatu yang jatuh di dekat kamera. Dan suaranya seperti ini. Nah, benda yang jatuh ini aku nggak tahu itu benda apa, karena di dekat kamera aku nggak lihat ada benda apapun sebelumnya. Dan kalaupun misal ada benda yang jatuh dekat kamera ini, itu benda apa, ya kan? Karena nggak ada pohon di sana, hanya ada genteng, dan di genteng itu pun udah nggak ada ternitnya gitu. Ya menurutku seharusnya nggak ada sesuatu yang jatuh aja gitu. Kalau dari genteng apa dong? Harusnya gentengnya kalau mau jatuh kan? Tapi ini suaranya kayak gitu. Aku nggak tahu itu benda apa yang jatuh. Yang pasti waktu aku ngambil kamera pun aku nggak merasa ada sesuatu barang di dekat kamera. Jadi ya aku nggak tahu itu benda apa. Nah berikutnya di durasi 1 jam 11 menit sampai 1 jam 12 menit, itu sekitar 3 menit sebelum aku datang, ternyata ada suara seperti ini. Yap, suara kegaduhan lagi, tapi suaranya beda, jauh berbeda sama suara kegaduhan yang sebelumnya. Ini lebih ke seperti orang berjalan atau jejak kaki mungkin ya, kayak cek gitu. Tapi di benda yang mengeluarkan suara keras kayak triplek tadi mungkin ya, aku nggak tahu juga sih. Secara pastinya aku nggak tahu ini suara kayak gimana. Cuman kalau dari temponya itu kayak jejak kaki. Tapi aku nggak tahu sekali lagi itu suara apa. Ya sayang sekali karena dari eksperimen kali ini emang bener-bener nggak ada apapun secara visual, nggak ada bukti gambar, video dan sebagainya untuk membuktikan ini sebenarnya suara-suara ini tuh dari mana gitu loh. Dan kebetulan juga karena aku hanya punya satu kamera handycam yang bisa standby on dalam waktu sejam ya, dalam waktu panjang lah pokoknya. Jadi aku nggak bisa naruh kamera lain di tempat lain juga gitu, karena kameraku yang ini pun itu cuman bertahan 20 menit, setelah itu selesai pasti dia mati sendiri gitu. Sedangkan handycam itu aku cuman ada satu doang, jadi susah juga kalau misalnya harus naruh banyak kamera di satu tempat. Sayangnya gitu loh, kenapa harus selalu suara dan suara doang, yang dimana aku juga gak bisa membuktikan ke kalian itu suara apa sebenarnya. Tapi yang pasti aku cuman bisa ngomong kalau hasil perekaman kemarin selama 1 jam, waktu aku nonton, waktu aku preview lagi, itu entah kenapa tempat itu kerasa serem banget. Beda, jauh beda sama tempat-tempat yang lain, bahkan kuburan ya. Dan waktu eksperimen di Wonderia pun itu nggak seserem ini hasil rekamannya. Nggak tahu kenapa, feel-nya doang aja serem. Dan by the way, setelah pulang dari sana aku sama Ponta mimpi buruk sih. Nggak tahu kenapa.
Ya udah, itu aja report eksperimen kali ini. Aku juga nggak yakin ini cukup serem ya. Yang pasti aku membuat eksperimen ini emang sedikit banyak untuk membuktikan juga bahwa tidak segampang itu mendapatkan penampakan visual, bahkan sampai sejelas itu. Itu dia sih intinya. Dan suara-suara ini juga nggak bisa dibuktikan apakah itu benar-benar suara hantu atau bukan gitu. Kayaknya belum tentu juga, kayaknya ya bukan juga gitu kan. Ya udah, itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe kalau kalian enjoy, dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini. Dan yang terakhir, bye, it's behind you now.